Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Apa kabar siswa-siswi SDIT Khairul Ummah yang Ustaz banggakan? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Ilmu apapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Dan apa saja yang perlu kita lakukan ketika tamu ini sudah datang, tamu Ramadan sudah datang menjumpai kita. Baik, sebelumnya kita awali kajian kali ini, kajian ilmu. Agar ilmunya barokah, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Ramadan. Ramadan menjadi salah satu bulan yang mulia karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu, menurunkan mukjizat yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan kedahsyatannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran. Untuk apa? Satu, hudal linas, sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia siapapun, beragama apapun, dimanapun, semua butuh namanya petunjuk. Dan petunjuk yang dibutuhkan oleh semua manusia sejatinya adalah Al-Quran. Kemuliaan Ramadan karena diturunkannya Al-Quran ini, sehingga bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan. Dan malaikat yang mengantarkan, yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah, maka menjadi pemimpinnya malaikat yang paling mulia, yakni Jibril. Dan nabi yang menerima mukjizat Al-Quran itu menjadi nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam itu, malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian umat yang menjadi umatnya Nabi yang menerima Al-Quran menjadi umat terbaik. Karena apa? Karena Al-Quran. Maka umat yang terbaik ini menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik pula, menjadi hamba Allah yang mulia kalau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin banyak Al-Quran yang kita pelajari atau kita hafalkan dan juga kita amalkan, termasuk kita mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik kalian, baik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah di bulan yang mulia ini, yang pertama, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, agar Ramadan yang mulia ini
mengangkat derajat kita, memuliakan diri kita di hadapan Allah, maka berpuasa. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi kita. Yang nggak kuat, ada yang harus membayar fidyah, ada yang harus membayar fidyah dan mengganti, tergantung kondisinya. Kalaupun sedang sakit dan masih ada harapan untuk sembuh, mampu untuk mengganti, maka mengganti. Itu saking pentingnya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya puasa telah diwajibkan sejak zaman dahulu, sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum umatnya Rasulullah sudah ada perintah puasa. Dan di umat Nabi besar Muhammad SAW itu juga diperintahkan berpuasa. Dan puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Sekarang kalau anak-anak bagaimana ini untuk melatih puasa? Kalau sehari belum kuat, dari pagi sampai menjelang maghrib, maghrib ya, saat berbuka itu nggak kuat, maka kalau memang masih kecil, berusahalah semampunya dulu. Ada yang berusaha sekuat tenaga, kuatnya sampai siang, ya sudah sampai siang. Hari berikutnya diulang lagi, mudah-mudahan sudah tambah waktunya. Kalau yang pertama mungkin sampai jam 12, hari kedua sampai asar, mudah-mudahan di hari ketiga sudah bisa sempurna dari pagi sampai maghrib. Yang penting usaha. Bagaimana kalau lemes? Ya itulah, puasa itu memang lemah. Meskipun kalau sudah terbiasa puasa, tidak sampai lemesnya itu terlihat sangat lemes. Jadi kalau puasa kok menjadi lapar, ya pasti memang lapar. Menjadi haus, ya memang haus. Dan itu ujian dari Allah. Karena balasannya tidak bisa dicatat oleh Allah saking dahsyatnya. Maka puasa itu menurut Rasulullah, puasa itu akan mendapatkan balasannya dua. Satu, balasan kebahagiaan orang puasa, yakni di saat berbuka puasa. Berbuka dengan apapun itu membahagiakan. Dari anak kecil sampai orang tua, ketika mendengar azan maghrib, mereka bahagia karena saatnya berbuka. Berbuka dengan air putih itu bahagia, apalagi dengan berbagai macam menu buka puasa. Semua membahagiakan, semua bahagia ketika berbuka puasa. Maka sabda Rasulullah, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia di saat berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua, yang ini lebih dahsyat dari yang pertama, yakni kebahagiaan bisa melihat wajah Allah. Di mana? Tentu di surga. Nggak mungkin kita bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Dan ini balasan yang paling dahsyat bagi orang yang berpuasa. Sesungguhnya puasa itu menjadi tameng. Tameng dari apa? Tameng dari api neraka. Maka Ramadan ini harus kita usahakan. Kalau memang bisa latihan, ini masih ada beberapa hari. Yang penting di hari 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan tidak berpuasa. Kalau memang sebelumnya tidak pernah puasa sunnah, maka latihan dulu dari pagi sampai siang. Ini untuk melatih bagi yang masih anak-anak, yang masih kelas 1 mungkin butuh latihan, ya latih sampai siang sebelum Ramadan ini. Kalau memang masih belum kuat juga di bulan Ramadan, ya berusaha. Allah menilai usaha kita. Maka berusahalah
di bulan Ramadan ini, satu, interaksi dengan Al-Quran perbanyak. Kedua, berpuasa dengan sebaik-baiknya, jauhi hal-hal yang membatalkan, jauhi yang dimakruhkan, sempurnakan puasanya. Dan yang ketiga, salah satu amalan kita di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Orang yang memberikan sedekah untuk berbuka, maka mendapatkan pahala berpuasa dari orang yang berpuasa. Ini kalau pengen melipat gandakan pahala puasa, maka perbanyak berikan menu untuk berbuka orang lain. Ini salah satu cara, tip agar kita mendapatkan pahala puasa dari orang lain. Maka jangan sia-siakan di bulan Ramadan. Setidaknya berapa kali kita alokasikan dana, kita alokasikan waktu untuk memberikan menu buka puasa. Jadi ada 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Interaksi dengan Al-Quran perbanyak, 2, berpuasa, 3, memberi sedekah kepada orang yang berbuka puasa atau sedekah pada yang lain. Yang terakhir, yang menjadi target kita agar dimuliakan oleh Allah di bulan Ramadan adalah memperbanyak sholat, khususnya sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib, usahakan berada di masjid setiap saat. Tapi untuk sholat sunnah, silakan perbanyak, entah duhanya, entah tahajudnya, entah sholat hajatnya, entah sholat malamnya, tarawihnya, dan lain sebagainya. Perbanyak sholat, karena di bulan Ramadan pahalanya beda dengan di bulan yang lain. Sholat sunnah di bulan Ramadan itu nilainya seperti sholat wajib di bulan-bulan yang lain. Maka usahakan di bulan Ramadan perbanyak melaksanakan amal-amal soleh yang diantaranya 4 yang sudah Ustadz sampaikan. Tentu masih banyak amal soleh yang bisa kita tunaikan, tapi yang jelas usahakan di bulan Ramadan ini benar-benar ada peningkatan secara kualitas dan peningkatan secara kuantitas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan, kemuliaan Ramadan. Semoga memuliakan kita semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.